Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini, Bu Muna akan menemani belajar kalian mengenai fungsi logaritma. Kita akan belajar mengenai logaritma dan sifat-sifatnya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Muna akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya. Adakah yang masih ingat apa itu eksponen? Nah, jawabannya kalian tulis di kolom komentar, sertakan nama dan absen ya. Dalam eksponen, kita mengenal bentuk umum B pangkat N. Manakah yang termasuk basis atau bilangan pokok? Jawabannya kalian tulis di kolom komentar ya. Manakah yang termasuk bilangan eksponen atau bilangan pangkat? Yang B atau yang N? Jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Hari ini kita akan belajar mengenai logaritma. Tapi, apakah kalian sudah tahu apa sih manfaat logaritma? Logaritma bermanfaat dalam berbagai banyak perhitungan. Misalnya dalam perhitungan bunga majemuk, peluruhan, perhitungan skala liter, dan lain sebagainya. Dalam bunga majemuk, logaritma digunakan dalam menentukan waktu atau lamanya menyimpan uang. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, menemukan konsep logaritma. Yang kedua, menelaah sifat-sifat logaritma. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma dan sifat-sifatnya. Teknik penilaian yang Ibu terapkan ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap kerja keras kalian. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Ibu lakukan melalui Google Form. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Ibu lakukan melalui tugas proyek. Selanjutnya, amatilah video berikut ini. Setelah membaca iklan mobil yang ada di majalah, sepertinya Pak Doni tertarik dan berencana membelinya. Tapi sayang, harga barunya sangat mahal, yaitu Rp488.281.250. Tentu saja, uang yang ada di dalam tabungannya tidak cukup untuk membeli mobil baru itu. Alternatif lain, Pak Doni bisa membeli mobil bekas dengan tipe yang sama. Harga bekas untuk mobil ini diperkirakan mengalami penurunan 20% per tahun. Itu artinya bahwa harga mobil ini setelah N tahun pemakaian menjadi M0 dikali 1 dikurangi B pangkat N. Dengan M0 adalah harga mula-mula dan B adalah penurunan harganya. Pak Doni akan menunggu sampai harga mobil itu menjadi 160 juta rupiah. Setelah ia mengetahui penurunan harga per tahunnya yang cukup besar, yaitu 20% atau 0,2. Dari persamaan eksponen ini, kita gunakan bentuk logaritma untuk menentukan nilai N. Dari video tadi diperoleh 0,32768 sama dengan 0,8 pangkat N. Bagaimana sih cara mencari N-nya? Nah, kita gunakan logaritma. N sama dengan logaritma 0,32768 bilangan pokok 0,8 diperoleh N sama dengan 5 menggunakan kalkulator. Sehingga Pak Doni membeli mobil setelah 5 tahun dengan harga 160 juta. Dari kasus tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara perpangkatan dan logaritma.
yaitu logaritma adalah inverse dari perpangkatan atau eksponen. Secara umum, dapat ditulis dengan logaritma B bilangan pokok A sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A dinamakan bilangan pokok atau basis, B dinamakan numerus, dan C dinamakan hasil dari logaritma. Contoh, hitunglah nilai dari logaritma 25 bilangan pokok 5. Bagaimana sih caranya? Pertama, kita misalkan logaritma 25 bilangan pokok 5 sama dengan X. Kemudian, kita menggunakan hubungan inverse antara logaritma dan perpangkatan. 5 pangkat 25 sama dengan 5 pangkat X. 5 pangkat X, 5 pangkat berapa sih yang hasilnya 25? 5 pangkat 2 bukan? Nah, setelah itu kita peroleh 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat X. Jika bilangan pokoknya sama, maka diperoleh X sama dengan 2. Jadi nilai dari logaritma 25 bilangan pokok 5 adalah 2. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, jika kita mempunyai logaritma A bilangan pokok A, maka sama dengan 1. Contoh, logaritma 2 bilangan pokok 2 hasilnya 1. Logaritma 100 bilangan pokok 100 hasilnya pun 1. Berapapun jika numerus sama dengan bilangan pokok, diperoleh nilainya sama dengan 1. Yang kedua, A log P kali Q. Bisa dilihat itu kan perkalian P kali Q. Maka hasilnya logaritma P bilangan pokok A ditambah logaritma Q bilangan pokok A. Bilangan pokoknya tetap ya. Bedanya di logaritma P kali Q menjadi penjumlahan. Sifat yang ketiga, logaritma P bagi Q bilangan pokok A hasilnya suatu pengurangan. Logaritma P bilangan pokok A dikurangi logaritma Q bilangan pokok A. Logaritma 60 ditambah logaritma 5 dikurangi logaritma 3. Nah, kita lihat di sini ada penjumlahan. Tadi kita punya sifat yang kedua apa? Kalau penjumlahan jadinya perkalian. Perkalian jadinya penjumlahan. Nah, jadi ini kan logaritma 60 dikali logaritma 5, karena ini penjumlahan. Kemudian ini ada pengurangan. Kalau pengurangan tadi jadi apa? Jadi pembagian. Makanya ini menjadi logaritma 60 dikali 5 dibagi 3. 60 dibagi 3, 20. 20 kali 5, 100. Logaritma dari 100, 2. Selanjutnya, sifat yang keempat. Jika ada logaritma P pangkat N bilangan pokok A sama dengan N logaritma P bilangan pokok A. Jadi, P pangkat N, N-nya berpindah ke depannya dari logaritma P bilangan pokok A. Contoh, logaritma dari 100. 100 itu 10 pangkat 2. Logaritma 10 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan. Jadi logaritma 10. Nah, jika ada logaritma 10 seperti ini berarti menandakan bahwa di sini sebenarnya ada 10. Logaritma 10 bilangan pokoknya sebenarnya 10. Nah, ini juga, ini sebenarnya ada bilangan pokok 10. Di sini juga ada bilangan pokok 10. Nah, seperti sifat yang pertama, logaritma 10 bilangan pokok 10 hasilnya 1. Maka hasil dari logaritma 100 adalah 2. Selanjutnya, sifat yang kelima. Jika ada logaritma B bilangan pokok A, dapat kita ubah menjadi logaritma B bilangan pokok N dibagi dengan logaritma A bilangan pokok N, di mana N di sini bisa menyesuaikan soal ataupun terserah dari kita. Bebas berkreasi. Contohnya,
logaritma 36 bilangan pokok 6. Kita ubah dengan sifat yang kelima menjadi logaritma 36 dibagi dengan logaritma 6. Bilangan pokoknya n. Kemudian n ini kita ubah, misal dengan 6. Nah, kita temukan ini sesuai dengan sifat yang pertama. Jika ada logaritma 6 bilangan pokok 6, maka hasilnya 1. Jadi sisa ini, logaritma 36 bilangan pokok 6. 36 bisa kita ubah menjadi 6 kuadrat. Bilangan pokoknya 6. Nah, ini sesuai sifat yang tadi, keempat. 2 pindah ke depan. Logaritma 6 bilangan pokok 6. Nah, ini logaritma 6 bilangan pokok 6 sesuai dengan sifat yang pertama lagi menjadi 1. Maka hasil dari logaritma 36 bilangan pokok 6 hasilnya adalah 2. Selanjutnya sifat yang keenam. Logaritma B bilangan pokok A dapat kita ubah menjadi 1 dibagi dengan logaritma A bilangan pokok B. Contoh. Misal kita mempunyai logaritma 3 bilangan pokok 2. Kita sama dengankan A. Nah, ini kita bisa ubah menjadi logaritma 2 bilangan pokok 3. Dengan A menjadi 1 per A. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Jika ada logaritma B bilangan pokok A dikali dengan logaritma C bilangan pokok B, maka dapat diubah menjadi logaritma C bilangan pokok A. Contoh. Ada logaritma 6 bilangan pokok 2 dikali dengan logaritma 3 bilangan pokok 6. Nah, ini ada 6 sama 6. Sama kan? Kita coret-coret. Menjadi logaritma 3 bilangan pokok 2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat logaritma yang ke-8. Logaritma B pangkat M bilangan pokok A pangkat N dapat kita ubah menjadi M dibagi N dengan logaritma B bilangan pokok A. Contoh. Misal kita ada logaritma 16 bilangan pokok 64. Nah, kita ubah logaritma 16 menjadi 2 pangkat 4 dan 64 2 pangkat 6. Kemudian kita ubah pangkatnya, kita pindahkan 4 dan 6. 4 dibagi 6 dengan logaritma 2 bilangan pokok 2. Logaritma 2 bilangan pokok 2 sama dengan 1 menjadi, kita sederhanakan lagi, 4 dibagi 6 menjadi 2 dibagi 3. Maka hasil dari logaritma 16 bilangan pokok 64 adalah 2 dibagi 3. Sekarang sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir, jika ada A pangkat logaritma B bilangan pokok A, maka dapat kita ubah menjadi B. Contoh. 6 pangkat logaritma 4 bilangan pokok 6. Dapat kita ubah menjadi 4. Ini 6. Mudah bukan? Setelah menyimak video tadi, bagaimana? Materi kita hari ini mudah bukan? Sekarang coba kalian simpulkan mengenai materi kita hari ini. Kalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan absen kalian. Jika ada pertanyaan, kalian dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Classroom. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Selanjutnya, kalian mengerjakan evaluasi untuk hari ini. Ibu bagikan linknya di Google Classroom. Materi selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Kalian dapat mempelajari terlebih dahulu. Oh iya, Bu Muna punya oleh-oleh untuk kalian, yaitu tugas keterampilan. Ibu sertakan di akhir video ini ya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.